Hai fans dan sahabat setia Tangga Bola, selamat berjumpa kembali dengan kami. Ini saatnya channel Tangga Bola menyajikan sebuah kabar sepak bola spektakuler, teraktual, terpopuler, dan terpercaya. Tapi sebelum menyaksikan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Dengan demikian, kita tidak akan lagi ketinggalan informasi terbaru selanjutnya dari Tangga Bola. Jika sudah selesai, yuk simak beritanya. Phil Foden akan memulai musim ke-6-nya sebagai pemain tim utama saat kampanye 2022-2023 dimulai. Dia kemungkinan akan melewati 200 penampilan untuk City di tahun mendatang. Ia hampir pasti akan melewati 50 golnya, yang saat ini sudah mencapai 45 gol. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain yang baru saja menginjak usia 22 tahun. Untuk mengilustrasikan pengaruhnya dari tahun ke tahun, Phil Foden fokus pada setiap bidang kemajuan playmaker Inggris. Sampai saat ini, ia terus mendorong batas, dan menjadi semakin diperlukan untuk Pep Guardiola, di setiap musim yang berlalu. Anda akan mengharapkan, penampilan Foden semakin meningkat selama 5 tahun terakhir, dan tentu saja, memang demikian. Dia berhasil 10 di musim terobosannya, lebih dari 2 kali lipat, menjadi 26 di musim 2018-2019. Satu musim kemudian, yaitu musim 38 dia bermain, ia dapat menunjukkan dengan jelas, integrasi yang direncanakan dengan penuh hati-hati oleh Pep Guardiola, untuk bakat paling dewasa sebelum waktunya. Di musim 2020-2021, Foden mencatat setengah abad pertandingan, meskipun cedera berarti 5 lebih sedikit pada 2021-2022. Sejak 2017-2018, menit bermain Foden di lapangan semakin meningkat, hingga hampir mencapai 100%. Meskipun Foden tidak mencetak gol di 2017-2018, ia berhasil mencetak 7 gol di musim keduanya. Musim lalu, ia berhasil mencetak 14 gol, sehingga dalam keseluruhan, Foden mampu mencetak 45 gol, dan 30 gol dalam 2 musim terakhir. Ketika digabungkan 2 tahun terakhir, ia mampu mencetak 30 gol dalam 95 penampilan, hanya sedikit dari 1 gol setiap 3 pertandingan. Di musim 3 tahun terakhir, Foden sukses memberikan banyak assist untuk rekan satu timnya. Sementara gol dan assist Foden cukup mengesankan. Dengan menggabungkan keduanya, untuk mendapatkan angka keterlibatan gol secara keseluruhan, membuat statistik tersebut terlihat lebih luar biasa. Jumlah tersebut dalam angka tunggal, untuk 2 musim pertama, melonjak menjadi 17 gol, kemudian menjadi stabil 26 dan 25, untuk 2020-2021, dan 2021-2022. Melanjutkan tema kreatif, peluang besar yang diciptakan Foden untuk orang lain, bisa saja mengirimkan nomornya dari grafik, seandainya mereka dikonversi. Yang lebih mengesankan lagi, ketika dia bermain 5 pertandingan lebih sedikit musim lalu, daripada musim sebelumnya, namun dia menciptakan lebih banyak peluang. Dengan demikian, betapa pentingnya Phil Foden, sebagai pemain tim Man City. Dari 50 penampilan musim lalu, ia membuat 13 peluang besar, sedangkan ia meningkat menjadi 18 peluang besar yang dibuat dari hanya 45 penampilan musim lalu, 5 lagi, dari 5 pertandingan lebih sedikit. Maka dapat diyakini, bahwa Guardiola mendorong Foden, untuk lebih mempercayai instingnya, melalui jangkauan umpan, dribbling, dan visinya yang luas, semuanya dibiarkan berkembang. Salah satu area permainan Foden, yang tetap sangat konsisten adalah umpannya. Selama 5 musim, akurasi passingnya tidak pernah goyah di bawah 86,4%, memuncak dalam kampanye debutnya di 88,2%, dari yang terbaik hingga yang terburuk, selama 5 musim, itu hanya sedikit perbedaan kisaran 1,8%, dan tetap menjadi salah satu atribut utamanya. Indikasi lain, tentang bagaimana Guardiola menyempurnakan permainan Phil Foden, dapat dilihat dari statistik tackle-nya. Keberhasilan tackle Foden, selalu meningkat dari tahun ke tahun, untuk 4 musim pertamanya, yaitu 3, 18, 25 dan 43.
Total musim 2021 per 2022 adalah 24 tackle. Ini dapat menunjukkan bahwa pemain muda itu telah diperintahkan untuk melakukan tackle ketika dia bisa, tetapi lebih fokus untuk melukai lawan daripada menghentikan mereka. Rasanya 24 itu sangat tidak cukup setengah penghitungan dari 43 musim 2020 per 2021, tetapi itu menunjukkan perubahan yang pasti dalam penggunaan taktis Foden secara defensif. Permainan mencegat adalah transisi pertahanan penting lainnya bagi pemain manapun, tetapi seperti halnya tackle, statistik menunjukkan, Foden tidak diminta untuk fokus menghentikan lawan sebanyak 4 musim pertamanya. Tackle-nya meningkat untuk masing-masing dari 4 musim pertamanya, dan begitu pula intersepsinya, dengan total 2, 6, 13 dan 23. Penghitungan 16, tahun 2021 per 2022 lagi, merupakan indikator, bahwa mungkin Guardiola ingin Foden sedikit fokus pada pencegahan, dan sedikit lebih pada penciptaan. Kategori terakhir, kami memberikan bukti yang tidak akan terbantahkan, tentang peran Foden yang berkembang dalam tim. Penyimpangan statistik defensif, bisa datang dari beberapa kali Foden bermain sebagai false nine, selama musim 2021 per 2022. Pernah beradaptasi di sepanjang 3 depan, atau lebih dalam, jika diperlukan. Oleh karena itu, peluang Foden untuk menggiring bola menjadi lebih sedikit. Tingkat peningkatan setiap musim, sangat mencengangkan, hampir 2 kali lipat setiap kampanye, dari 11 menjadi 28, dan kemudian dari 48 di musim 2019 per 2020, menjadi 75 pada musim 2020 per 2021. Masih penghitungan tertinggi keduanya, total 55, musim 2021 per 2022, sangat cocok dengan penyetelan peran Foden, yang semakin spesifik dalam formasi Manchester City. Terima kasih telah ikut serta menyimak dan menonton channel kami, semoga semua kebaikan antum, terbalaskan kehidupan sejahtera dan bahagia, serta diberikan semua kesuksesan.